Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah apresiasi puisi, saya mengajak kita semua pertama sekali untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat hidayah, rahmat dan rahim dari Yang Maha Kuasa, kita mampu menjalankan hidup hingga saat ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebagai pemimpin yang tauladan, yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Semoga kita sebagai pemimpin dimanapun kita berada, kita dapat meniru 4 sifat Rasulullah itu. Di samping itu adalah perjuangan beliau menyempurnakan akhlak manusia. Saudara-saudara sekalian, pada kuliah terdahulu kita bicara tentang pantun. Bagaimana pantun bisa dijadikan lirik lagu, dan itu sudah dicoba. Meskipun ada beberapa yang belum berhasil, tapi boleh dicoba lagi. Karena memang urusan irama itu bukan bidang kita. Semoga Anda dapat kolaborasi dengan orang yang mumpuni dalam bidang musik. Jadi liriknya Anda mampu membuatnya dengan bagus, kemudian musiknya dia aransemen oleh siapa saja yang Anda ajak untuk bekerja sama. Kenapa hal itu kita lakukan? Agar kita tahu bagaimana faedahnya ilmu yang kita peroleh menulis pantun, mudah-mudahan dapat dijadikan mata pencaharian atau lapangan kerja kelak, yaitu dengan membuat lirik-lirik lagu yang bernuansa pantun. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bicara tentang syair. Syair memang ada langgamnya, bermacam ragam langgamnya. Sama hal dengan pantun, irama syair sudah terplot sedemikian rupa, sudah terpola sedemikian rupa, sehingga kalau orang membuat syair harus mengikuti irama syair itu sendiri. Mari kita bicarakan apa itu syair. Syair itu ada yang mengatakan berasal dari kata syair. Syair itu pada dasarnya isinya berkaitan dengan hikayat atau kisah dan gundah gulananya hati. Di suasana orang membukakan perasaannya.
Dalam syair seolah-olah ada alur cerita. Kalau boleh kita katakan unsur-unsur fiksi ada kalanya dapat kita temukan dalam syair. Oleh karena itu boleh kita katakan syair itu menjembatani karya puisi dengan karya fiksi. Bedanya, syair itu dibuat per bait. Satu bait 4 larik atau 4 baris. Tidak ada batas baitnya. Mau berapa saja dibolehkan. Dan pola lariknya seperti mana puisi-puisi berpola 4 hingga 5 kata kecenderungannya atau 8 hingga 12 suku kata. Nah, bedanya dengan pantun, kecenderungan syair hanya berrima akhir serangkai. Jadi serupa semuanya di akhir larik pada satu bait. Sedangkan rima lain sama juga berlaku dengan pantun, boleh jadi terdapat rima di pangkal, boleh jadi kita dapat jumpa juga rima di tengah atau dalam satu larik. Kenapa tidak? Tetapi fokus perhatian orang selalu melihat rima akhir. Rima akhir dari syair yaitu rima serangkai atau simbol rima, simbol bunyi yang kita selalu pakai itu a a a a. Nah, saudara sekalian, kita harus pahami dulu syair itu dalam satu bait. Karena dia berupa cerita atau hikayat. Satu bagian itu satu ide, satu gagasan, satu bagian dari cerita itu yang diceritakan. Kalau boleh kita katakan alur, satu bagian alur yang diceritakan. Nah, dalam 4 baris. Ini yang membedakan syair itu dalam karya fiksi. Kalau karya fiksi itu bisa saja satu paragraf beberapa baris, lebih dari 4 baris. Tapi ini dipres sedemikian rupa hanya 4 larik dalam satu bait. Berarti kalau boleh kita analogikan, bait dalam syair itu sama dengan paragraf dalam komposisi karya fiksi. Jadi sama dengan satu paragraf. Jadi dalam satu bait itu ada satu gagasan. Dan satu gagasan itu dijabarkan dari larik pertama, larik kedua, larik ketiga, larik keempat. Gagasan itu diupayakan selesai. Berbeda dengan pantun, karena kalau pantun ada sampirannya, berarti isinya cuma 2 baris. Terakhir, baris ketiga dan keempat. Kalau ini tidak, semuanya berupa isi. Nah, saudara-saudara sekalian, secara menyeluruh berlaku hukum komposisi dalam syair. Artinya, ada bait pembuka, kemudian ada bait isi, ada bait penutup. Nah, bait pembuka mungkin cukup 1 bait. Kemudian bait isi dan bait penutup. Kalau mengikut alurannya atau alur dari atau plot dari sebuah cerita, maka kita boleh membagi. Kalau kita mengambil syair dari idenya dari cerita rakyat misalnya, kita boleh mengikuti pola alurnya, preposisi, komplikasi, klimaks, antiklimaks, dan pelaraian, endingnya. Jadi inilah kita bagi. Mungkin preposisinya cukup 1 bait sebagai awal pengenalan cerita. Berikutnya baru bicarakan tentang isi. Nah, isi ini tentu dimulai dari komplikasi, klimaks, antiklimaks. Nah, tentu lebih gendut dia, lebih besar dia bagian itu. Dan
terakhir endingnya. Jadi penyelesaian ceritanya atau closingnya. Saudara-saudara sekalian, lalu dari mana kita memulai membuat syair? Ya jelas, aturan berlaku sama dengan pantun. Yang pertama kita cari ide atau gagasan. Cerita tentang apa? Bisa jadi gagasan kita itu dari cerita rakyat. Cerita anak durhaka. Banyak sekali cerita anak durhaka. Ada maling kundang, ada sampuraga, ada lipat kain, ada jong kapal. Banyak sekali cerita rakyat yang berkaitan dengan anak durhaka. Tentu kita selalu dapat, kita merumuskan judul. Nah, bagaimana judul itu jadi menarik? Bisa saja judul itu kita sebut atau kita buat nama tokoh. Misalnya syair Malin Kundang, syair Sampuraga, atau menggambarkan cerita menyeluruh, syair Tagubban Perahu. Yang penting membuat judul itu, bagaimana membuat judul itu singkat, padat, dan menarik. Itu yang harus diperhatikan. Singkat, padat, dan menarik. Singkat arti kata, bahasa yang dipakai tidak ada kata mubazir. Bukan panjang pendeknya. Jadi tidak ada kata yang mubazir. Kalau masih bisa disingkatkan lagi, ya singkatkan lagi. Prosesnya seperti itu. Padat. Kata-kata itu diksinya itu padat. Betul-betul padat. Dan menarik. Menarik itu ketika orang membaca judul itu pengen rasanya mengetahui isinya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam syair. Kemudian langkah berikutnya, karena dia berupa cerita, alangkah baiknya buat rangkanya. Rangka ceritanya. Kalau dalam komposisi kita membuat namanya kerangka karangan, dalam syair boleh kita buat rangkanya. Jadi tahapan-tahapan cerita, ada berapa tahapan-tahapannya yang jadi acuan kita. Kalau misalnya cerita Malin Kundang, kita mulai dari kisah dia dan ibunya sebagai orang miskin yang tinggal di ladang orang, misalnya. Lalu Malin Kundang kecil main-main ke pelabuhan. Lalu Malin Kundang diajak orang untuk berlayar, pamit sama ibunya. Lalu bagaimana ibunya melepaskan dengan kesedihan. Sekian lama tidak ada berita Malin Kundang, sampai Malin Kundang kembali dengan membawa istri, sudah berubah jadi orang yang kaya raya. Dan lalu ada peristiwa yang anti klimaksnya. Ibunya dengan gembira ingin menjumpai Malin Kundang. Tapi Malin Kundang tidak mau terima. Dan pikiran dia berkecamuk. Bisa saja dia malu dengan istrinya, atau malu dia melihat kondisi orang tuanya. Endingnya apa? Ibunya menyumpah Malin Kundang sehingga turun badai yang luar biasa, hujan lebat, petir, dan dia berubah jadi batu. Urutan itu kita buat untuk menyusun berapa bait yang diperlukan supaya tersusun rapi. Lalu kemudian barulah kita membuat satu peristiwa atau satu kondisi keadaan itu, bagaimana menceritakannya dalam 4 baris. Dan perhatikan barisnya. Baris itu 4 hingga 5 kata. Kemudian perhatikan lagi bunyi akhirnya. Kalau dari awal baris pertama kita sudah mengakhiri dengan huruf A atau dengan huruf B, maka baris kedua juga harus mengikuti itu terus.
baris ketiga juga begitu, baris keempat juga begitu. Sehingga betul-betul sama bunyi akhirnya. Kalau kita mau tukar lagi bunyi lain di bait kedua tidak ada masalah. Tapi harus mengikuti terus. Bukan huruf A semua, tidak akhirnya. Jadi satu bait, ukuran satu bait. Nah, sama halnya dengan pantun. Kalau kita ingin menulis, kita perlu memikirkan diksi, mempertimbangkan ada proses diksi. Mana diksi yang menarik? Ya, kalau dapat ya diksi pilihan kata itu dia berfungsi banyak dimensi. Pertama, maknanya yang disampaikan itu meluas, membuka cakrawala orang untuk menginterpretasi. Kedua, diksi itu kehadirannya membentuk rima atau nuansa bunyi seperti efoni dan kakafoni. Ketiga, diksi itu bisa menghemat atau mengefektifkan frasa atau klausa yang jadi lari, bentuk lari kita. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian secara menyeluruh, kalau kita ingin buat syair, kita harus juga menguasai dasar-dasar berbahasa, ilmu bahasa, aturan-aturan berbahasa seperti EYD, tanda baca, itu perlu kita perhatikan. Penulisan istilah, ya, penulisan akronim kalau memang ada di dalamnya yang kita muat. Nah, itu perlu diperhatikan betul. Sehingga tidak ada tulisan-tulisan yang salah. Seperti tanda baca. Kita mungkin pernah menjumpai dalam sebuah puisi tanda baca itu misalnya tanda seru sampai 3-4 tanda seru. Fungsinya apa? Kelebihan. Malah tanda baca itu gunanya cukup satu. Cukup satu itu tujuannya adalah memberitahukan bahwa itu adalah tanda seru yang mengingatkan kita intonasinya intonasi seru. Kalau di tanda tanya, maka intonasi yang kita ucapkan adalah tanda tanya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian terakhir, meskipun dia satu kesatuan dalam satu bait, pemenggalan lari itu harus tepat. Jangan sampai satu baris setengah baru penggal lagi, atau satu lari setengah. Betul-betul jadi satu kesatuan lari. Ya bicara membuatlah lari, buat lari itulah dari awal sampai akhir lari, satu kesatuan kesenyapan. Begitu berikutnya, satu kesatuan kesenyapan. Tidak harus titik, bisa jadi dia koma. Bisa jadi dia koma. Tapi jangan disuruh kesenyapan itu di tengah-tengah lari. Kurang elok. Puisi yang demikian. Jadi saudara-saudara sekalian, syair itu ya kita ikut aturan rima, isinya, pola larinya sama, gaya bahasa itu juga diperhatikan, gaya bahasa, diksi, dan amanat apa mau disampaikan. Amanat itu boleh amanat tersurat dan boleh juga amanat tersirat. Kita harus coba. Ya, coba sekali lagi cari ide dulu apa yang mau diceritakan. Apakah cerita klasik atau cerita zaman now sekarang ini. Lalu diceritakan urutannya, peristiwanya. Urutan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Dimulai di pangkal. Mana jadi preposisi, mana jadi komplikasi, mana jadi klimak, mana jadi anti klimak, mana jadi endingnya. Itulah saudara sekalian, kalau kita ingin bicara tentang syair, dan saya berharap syair ini juga termasuk jarang dibuat orang, diberi irama lagu, karena dia selalu terikat dengan irama-irama yang sudah ada. Sekarang kita mari buat terobosan, membuat syair itu, lalu dibuat irama kekinian, yaitu irama lagu.
jadi syair, bisa dijadikan lagu pop, bisa dijadikan lagu rap, bisa dijadikan lagu hip hop, blues, pop kreatif dan sebagainya. Jadi jangan tertutup kemungkinan untuk itu. Mari mencoba. Kalau tidak mencoba, tidak akan pernah bisa. Orang yang mencoba ada dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Tentu kita pilih yang kedua, berhasil. Saya berharap Anda berani mencoba untuk meraih keberhasilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.